Bab 621, Cita Rasa Masa Depan. Sang tidak menunjukkan reaksi apapun untuk sementara waktu, tetapi dia tahu bahwa dia sebenarnya tidak punya pilihan. Bahkan jika dia menggunakan entropi, dia mungkin harus mengorbankan seluruh tubuhnya hanya untuk melukai penguasa wilayah. Dia benar, kesenjangan kekuasaan terlalu besar, dan Sang tidak punya pilihan. Rune untuk SKP melayang, dan Sang memasukkannya ke dalam pikirannya. Dan kemudian, dia mengeluarkannya lagi dan menyerahkannya kembali kepada pemilik wilayah. Tapi kali ini, rune itu berwarna abu-abu dan berisi mana. Bagi Sang, rasanya baru beberapa saat berlalu, namun sebenarnya mereka baru saja berbicara cukup lama. Pemilik wilayah memeriksa rune abu-abu itu beberapa saat sebelum menghancurkannya. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Sang bertanya. Saya tidak yakin, kata penguasa wilayah. Kau sudah memberitahuku tentang beberapa hal yang memperumit masalah. Fakta bahwa kau mengetahui cara bagi para pejuang tahap jalan sejati untuk mencapai alam impose, begitu kau menyebutnya, sudah merupakan hal yang sangat berharga. Kita sudah bicara tentang betapa lemahnya fisik. Konsep prajurit tahap jalan sejati bahkan tidak ada. Mereka benar-benar hanya ada di area 23, dan aku bahkan tidak akan mengetahuinya jika kamu tidak memberi tahuku, aku barusan. Meskipun prajurit tahap jalan sejati tidak begitu berguna, mereka mewakili kemungkinan perluasan kuil darah. Karena kekuatan mereka yang berbeda, mereka mungkin lebih cocok untuk misi tertentu daripada penyihir. Namun, itu juga mewakili investasi dan pengeluaran yang besar untuk kuil darah, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat saya putuskan apakah akan diterapkan atau tidak. Tapi, ada juga masalahmu dengan Lightning Manor, tambah pemilik wilayah. Jadi, aku bahkan memberitahunya tentang hal itu, iya, pikir Sang. Menurut Sang, memberitahu pemilik wilayah tentang konfliknya dengan Lightning Manor adalah ide yang buruk. Faktanya, Sang akan percaya bahwa siapapun yang mengungkap rahasia seperti itu adalah orang bodoh. Namun, Sanglah yang mengungkapnya. Apakah dia seharusnya menyebut dirinya idiot? Faktanya, Sang saat ini tidak mengetahui banyak tentang pemilik wilayah seperti Sang beberapa menit yang lalu. Sang yang lain memiliki lebih banyak informasi untuk mengambil keputusan, sedangkan Sang yang sekarang tidak. Pada akhirnya, Sang hanya bisa mempercayai dirinya yang lain. Dia berharap dia tahu apa yang dia lakukan. Kami telah membicarakan banyak kemungkinan, lanjut pemilik wilayah. Untuk saat ini, saya tidak dapat memberitahu Anda bagaimana hal ini akan berlanjut, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan keyakinan yang cukup besar bahwa Anda cukup berharga. Saya tidak berpikir bahwa kuil darah ingin menjadikan Anda kambing hitam. Sang tidak menunjukkannya, tapi dia merasa cukup lega. Situasi seperti ini menempatkan Sang di bawah tekanan yang lebih besar daripada pertarungan yang sangat berbahaya. Dalam pertarungan berbahaya, kelangsungan hidup Sang bergantung pada kekuatan dan tindakannya sendiri. Sang sangat percaya diri dengan kekuatannya dan kemampuannya untuk tampil di bawah tekanan, yang berarti pertarungan yang sangat berbahaya tidak akan memberikan banyak tekanan padanya. Namun, dalam situasi seperti ini, nasib Sang diserahkan kepada orang lain. Kekuatannya untuk mempengaruhi hasil sangat kecil. Hal ini membawa banyak ketidakpastian dalam segala hal. Saya perlu berbicara dengan seseorang tentang bagaimana melanjutkannya, kata pemilik wilayah. Kamu bisa melanjutkan latihan. Sang mengangguk. Bagaimana dengan bayaranku untuk misi ini? Anehnya, penguasa wilayah mendengus. Tidak peduli apa hasil diskusiku dengan orang lain, kamu tidak akan peduli dengan imbalannya. Entah kamu tidak akan menginginkan sumber daya dalam waktu dekat, atau kamu akan mati. Bagaimana jika tidak ada perubahan? Sang bertanya. Pemilik wilayah memandang Sang dengan tatapan bosan sebelum berbalik. Kemudian, dia melemparkan beberapa kristal mana kelas 6 ke Sang tanpa mengatakan apapun. Aku membutuhkan pelet aliran pikiran tingkat 5, kata Sang setelah menangkap kristal mana. Penjaga itu menarik napas dalam-dalam. Dia mengambil kembali kristal mana dan melemparkan sekotak pelet aliran pikiran ke Sang. Sang tidak menunjukkannya, tapi dia cukup terkejut saat memeriksa kotak itu. Begitu banyak pelet aliran pikiran. Itu mungkin pelet aliran pikiran senilai 50 kristal mana tingkat 6. Rasakan bagaimana masa depanmu mulai sekarang, kata penjaga tanpa berbalik. Sang tidak mengatakan apapun selama beberapa waktu. Apa yang harus saya lakukan sebagai imbalan atas ini? Sang bertanya. Tidak mengkhianati kuil darah, jawab penjaga. Kuil akan terus berinvestasi lebih banyak pada Anda. Dalam skenario terbaik, Anda tidak akan pernah meninggalkannya, menjadi kuat, dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, kamu juga bisa pergi di masa depan selama kamu bisa menjamin bahwa kamu tidak memiliki niat buruk terhadap kuil dan selama kamu memberikan kuil darah lebih dari yang telah diinvestasikan padamu. Kami adalah organisasi yang berorientasi pada keuntungan. Anda dapat bernegosiasi dengan kami, dan Anda akan mendapati kami cukup menerima perdagangan ketika ada uang yang bisa dihasilkan, kata kiper. Spirit Sense Sang fokus pada kotak Mind Flow Pellet untuk sementara waktu. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, katanya. Sang, kata penjaga. Sang tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap namanya. Dia sudah menduga bahwa dia telah memberitahu penjaga tentang hal itu. Anda benar ketika kita berbicara tentang tentara elit. Prajurit yang kuat harus melakukan apa yang diinginkan para pemimpinnya. Namun, kamu hanya akan menjadi prajurit elit ketika bakatmu sudah habis.
Ketika kamu berhenti berkembang dengan cepat, inilah waktunya untuk memulai proses pembayaran kembali. Pada saat itu, Anda mungkin perlu melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan. Tetapi selama pertumbuhanmu tidak melambat, kuil tidak akan membuatmu bekerja keras, dan kuil akan terus berinvestasi lebih banyak padamu. Dan jika semuanya berjalan dengan baik, kamu akan menjadi salah satu pemimpin kuil darah, dan kamu harus memutuskan bagaimana cara membayar kami kembali. Tetapi pada saat itu, kamu sudah memiliki bagian dari kuil darah, dan membayar kembali kami adalah hal yang sia-sia, hanya menyekop uang dari saku kiri ke saku kanan. Jangan berhenti berkembang. Selama kamu menjadi lebih kuat, kamu tidak akan melewatkan apapun. Bab 622, akhirnya, sebuah jalan. Setelah beberapa saat, Sang meninggalkan cabang kuil darah untuk terus memahami konsep penambahan di depan Yellow Sunbreaker. Selama aku terus bertambah kuat, ya, pikir Sang. Menurutku segalanya tidak semudah itu. Mungkin semudah itu bagi penjaga, tapi bukan berarti semudah itu bagiku. Kuil tidak menginvestasikan sumber daya untuk pembuatan sweeper. Penyapu tidak cukup penting untuk diinvestasikan. Itu berarti bakat dan potensi puncak saya di masa depan, setidaknya, harus berada di alam puncak ke-6. Selain itu, mereka mungkin bahkan ingin aku menjadi cukup kuat di alam itu. Meskipun aku yakin aku akan mencapai kekuatan itu, orang lain mungkin tidak. Mungkin juga mereka akan menggunakan kecepatan pertumbuhan saya saat ini sebagai representasi dan menukar saya dengan orang lain untuk mendapatkan banyak sumber daya, dengan keyakinan bahwa pertumbuhan pesat saya akan segera berhenti. Segala sesuatunya tidak sesederhana menjadi lebih kuat. Sedihnya, Sang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi semua ini saat ini. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menunjukkan nilainya, dan sekarang, dia hanya bisa menunggu. Apakah dia memutuskan untuk mengerahkan segalanya dalam pelatihan atau tidur selama beberapa tahun, nasibnya tidak akan berubah. Namun seperti biasanya, Sang tetap mengerahkan seluruh kemampuannya dalam latihan. Kekuatan. Kekuatan adalah keberadaan, tujuan, motivasi, nilai, hobi, dan cintanya. Ada sekitar 9 Archmage lain di dunia yang sama kuatnya dengan dia, dan 2 di antaranya pasti lebih kuat dari dia. Fondasi kekuasaan untuk semua orang ini telah dibangun, dan mulai sekarang, semuanya bergantung pada bagaimana seseorang membangun di atas fondasi tersebut. Setiap level tambahan akan menjadi semakin sulit. Mencapai tahap umum itu mudah. Sang bahkan harus berhati-hati agar tidak mencapainya secara tidak sengaja. Mencapai panggung komandan itu sulit. Memahami suatu domain membutuhkan banyak usaha dan bahkan perjuangan yang berbahaya. Mencapai tahap jalan sejati sangatlah menyiksa. Sang telah berlatih dalam isolasi selama sekitar 50 tahun tanpa jeda atau melakukan hal lain. Mencapai alam fusion bahkan lebih sulit lagi. Sang tidak hanya perlu menyempurnakan jalur mananya, yang untuk sementara melemahkan kekuatan pertempurannya, tapi dia juga perlu membuat inti binatang dan bahkan memahami impose bahkan sebelum mencapai tahap jalur sejati awal. Kemudian, dia bahkan membutuhkan puluhan kristal mana kelas 6 untuk memahami koneksi dunia. Sang telah mencapai tahap jalan sejati ketika usianya sedikit di atas 80 tahun, namun ia baru mencapai alam penggabungan ketika ia berusia sekitar 310 tahun. Lebih dari separuh hidupnya telah berlalu. Dalam istilah bumi, Sang berusia sekitar 55 tahun ketika dia mencapai alam fusion. Sudah terlambat, dan sekarang, segalanya menjadi lebih sulit. Namun, jika Sang berhasil menyelesaikannya, jumlah pesaingnya akan berkurang. Bahkan jika kekuatan pertempuran Sang tidak bertambah lagi, dengan fakta bahwa setiap rekannya akan turun satu persatu, dia pada akhirnya akan menjadi yang terkuat. Mengorbankan begitu banyak hal tidak sia-sia. Dengan mengorbankan semua yang dia miliki dan miliki demi mendapatkan lebih banyak kekuatan, dia telah mencapai tempatnya saat ini. Sekali lagi, Sang menegaskan bahwa jalan yang dipilihnya adalah jalan yang benar. Tanpa menunggu lama, Sang melemparkan Mind Flow Pellet ke dalam mulutnya dan memasuki dunia batinnya. Dia perlu memahami konsep penambahan. Sang tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Entah berapa lama, Sang telah menghabiskan seluruh kotak pelet aliran pikiran, tapi dia terus melanjutkan. Sang cukup memahaminya. Konsep penambahan merupakan keanehan yang cukup menarik, dan sangat berbeda dengan konsep terang dan kegelapan tingkat 1. Faktanya, konsep penambahan pada dasarnya berbeda dari konsep lain yang pernah didengar Sang. Pengurangan dan penjumlahan benar-benar unik. Apa yang membuat mereka begitu unik? Nah, konsep api bertindak berdasarkan mana api. Konsep waktu bertindak berdasarkan mana waktu. Konsep campuran, seperti gerimis musim panas, bertindak berdasarkan beberapa jenis elemental mana. Dan mana macam apa yang dikerjakan oleh konsep penambahan. Berdasarkan cara kerja konsep lain, orang akan berpikir bahwa konsep tersebut berhasil pada mana cahaya dan api. Tapi disitulah perbedaannya. Konsep penambahan bekerja pada setiap jenis mana. Mana api, mana cahaya, mana kegelapan, mana es, mana luar angkasa, mana waktu, mana kehidupan, mana kematian, dan bahkan mana netral. Konsep penambahan tidak bekerja pada semua jenis mana, namun pada prinsip mana itu sendiri. Penjumlahan dan pengurangan dapat berjalan sendiri-sendiri, tetapi keduanya paling efektif jika mendukung hal lain. Penjumlahan, pengurangan, suhu, dan senjaya. Sang cukup yakin bahwa dia sedang melakukan sesuatu, dan dia sebenarnya memutuskan untuk melupakan beberapa latihan fisiknya sehingga dia bisa lebih berkonsentrasi pada koneksi ini.
Untuk waktu yang lama, Sang hanya duduk di dalam dunia batinnya, tidak melakukan apapun. Akhirnya, fokus Sang kembali ke dunia batinnya, dan dia memegang pedang kolosal miliknya. Dia mengayun ke depan, bersinar, cahaya terang menerangi dunia batin Sang. Kemudian, Sang mengayunkannya untuk kedua kalinya. Tampaknya tidak terjadi apa-apa, tidak ada cahaya apapun. Namun, untuk pertama kalinya selama ini, Sang justru tersenyum cerah. Itu berhasil. Ini benar-benar berhasil. Dia telah mencari cara untuk menggunakan keempat negaranya sekaligus selama berabad-abad. Sekarang, dia melihat kesuksesan pertamanya. Sang meletakkan pedang kolosal ke samping dan meraih pedang panjangnya. Dia memberinya makan biji, dan pedang panjang menjadi pedang. Sang mengayun ke depan. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tidak ada api atau cahaya. Sang hanya menyeringai dan memegang sabre miliknya. Lalu, dia perlahan menjatuhkannya. Dan itu menyentuh tanah. BOOOOOOOM. Sepertinya seluruh dunia batin Sang terguncang. Rasanya seperti sesuatu yang beratnya tak terbayangkan baru saja menyentuh tanah. Cahaya mewakili penambahan massa, namun kekuatan cahaya tersebar. Dengan konsep penambahan, saya dapat mengontrol dengan cara apa saya ingin menambahkan sesuatu. Buatlah lebih terang tanpa membuatnya lebih berat. Membuatnya lebih berat tanpa membuatnya lebih terang. Jangan memilih 50/50 tetapi 100/0 atau 0/100. Dengan beberapa usaha lagi, aku yakin aku bisa menggunakan teknikku untuk status pedang kolosal di status saberku. Aku akhirnya punya cara untuk menggabungkan negara-negaraku. Bab 623, Rentetan. Sang akhirnya memahami konsep penambahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sang benar-benar kembali ke dunia nyata. Saat itu, Sang juga menyadari sesuatu. Dia mungkin telah pergi selama bertahun-tahun, yang berarti tidak ada yang bisa menghubunginya selama waktu tersebut. Kemungkinan besar, nasib Sang telah ditentukan oleh para petinggi, dan fakta bahwa Sang masih hidup berarti mereka tidak memutuskan untuk menggunakan dia sebagai kambing hitam. Sang berdiri dan perlahan berjalan ke dahan. Dia masuk dan melewati salah satu agen bernama dan pilar api yang lebih baru. Berdasarkan cara agen bernama yang lebih baru memandang Sang, Sang sudah dapat memastikan bahwa pilar api telah memberikan omong kosong kepada agen baru tersebut. Namun, semua itu tidak menjadi masalah. Sang kemungkinan besar akan segera pergi dan pergi ke tempat lain. Jika kuil darah memutuskan untuk berinvestasi padanya, kemungkinan besar dia akan dikirim ke tempat lain. Sang berhenti di belakang penjaga dan menunggu. Kau membuatku menunggu selama 13 tahun, kata penjaga. Bersama dengan 14 tahun yang kamu gunakan terakhir kali, kamu telah duduk di depan Yellow Sunbreaker selama 27 tahun. 27 tahun adalah perkiraanku, pikir Sang, tapi dia tidak menjawab. Apakah setidaknya itu sepadan? Penjaga itu bertanya. Sang mengangguk. Tunjukkan padaku, perintah penjaga. Sang tidak bergerak, dan penjaga bisa merasakan kecurigaan dan keraguan Sang. Bertanya tentang konsep dan kekuatan orang lain adalah tindakan yang tidak sopan dan juga bisa dianggap bermusuhan. Lagi pula, jika seseorang mengetahui apa yang bisa dilakukan orang lain, dia akan mampu melawan kekuatan orang lain dan membuat rencana untuk membunuh mereka. Hidupmu bukan lagi milikmu sendiri, kata penjaga. Pada saat itu, Sang tanpa sadar teringat akan sesuatu. Mervyn telah mengatakan hal serupa ketika Sang masih menjadi prajurit panggung prajurit. Namun, maksud dan makna di balik pernyataan tersebut sangat berbeda. Maksud Mervyn adalah Sang tidak boleh berlatih dengan cara bunuh diri karena, jika dia mati, dia akan menimbulkan rasa sakit pada semua orang di sekitarnya. Sebagai perbandingan, penjaga bermaksud bahwa kebebasan Sang sekarang sangat dibatasi. Kuil darah akan menginvestasikan banyak sumber daya padanya, dan mereka akan memastikan bahwa sumber daya tersebut tidak terbuang percuma. Mereka akan berinvestasi banyak, dan mereka mengharapkan hasil dari Sang. Kurasa itu sudah cukup, pikir Sang. Hidupku akan berubah secara signifikan. Namun, itu hal yang bagus. Saya menerima sumber daya sebagai imbalan atas kebebasan dan hak pilihan. Tetapi bukankah itu yang telah kulakukan selama berabad-abad yang lalu? Itu hanya satu pengorbanan di antara banyak pengorbanan. Baik, jawab Sang. Saya tidak punya masalah dalam menunjukkan hasil saya kepada Anda, tapi saya tidak ingin menunjukkannya kepada agen yang ditentukan. Sang mengarahkan perhatian penjaga pada dua orang yang duduk di dahan. 2 detik kemudian, kedua agen bernama itu memandang penjaga dengan terkejut sebelum mereka meninggalkan cabang. Jelas sekali, penjaga telah menyuruh mereka pergi. Penjaga itu berbalik dan menatap Sang dengan matanya yang dingin seperti lautan. Sang memanggil pedang panjangnya dan memanggil cahaya. Tunggu, kata penjaga. Kamu bilang kamu menggunakan pedang panjang untuk kegelapan. Bukankah kamu seharusnya menggunakan pedang kolosal untuk itu? Biasanya ya, kata Sang, tapi ini berbeda. Saya memahami sesuatu yang memungkinkan saya menjembatani kesenjangan antara negara saya. Penjaga itu mengangguk dan memberi isyarat agar Sang melanjutkan. Baru saja, Sang telah mendemonstrasikan penggunaan cahaya secara normal, dan sekarang, Sang akan menunjukkan penggunaan lainnya. Sesaat kemudian, dahan itu menjadi semakin terang, dan penjaga itu mengangguk. Kemudian, Sang meletakkan pedangnya ke tanah dan menyentuhnya dengan ringan dengan jarinya. CRK, lantainya tidak pecah, tapi orang pasti bisa mendengar bahwa tekanannya lebih besar dari sebelumnya.
Konsep penambahan, kata penjaga. Seperti yang diharapkan, konsepnya sudah diketahui, pikir Sang. Mencoba merahasiakan sesuatu yang diketahui semua orang akan menimbulkan kecurigaan. Itu berarti dia mungkin juga tahu tentang konsep pengurangan. Ya, kata Sang. Saya memahami konsep penjumlahan. Kerja bagus, tapi apa rencanamu? Penjaga itu bertanya, mengapa fokus pada sebuah konsep ketika Anda seorang pejuang? Juga, mengapa Anda secara khusus memilih untuk memahami konsep ini daripada konsep Twilight yang jauh lebih logis? Sang belum pernah ditanyai pertanyaan invasif dan pribadi seperti itu selama berabad-abad. Rasanya sangat berbeda dan asing, dan ini menunjukkan dengan jelas bagaimana kehidupan Sang akan berubah. Setiap orang selalu memberi Sang ruang dan membiarkan dia memahami dan melatih apapun dan sesukanya. Namun privasi sudah ketinggalan zaman. Saya ingin mengubah negara saya, kata Sang. Saya akan menggunakan konsep penambahan untuk negara baru, yang akan menciptakan pengenaan tambahan yang dapat ditambahkan ke koneksi dunia saya. Setelah itu saya akan memahami konsep pengurangan dan melakukan hal yang sama, kata Sang. Penjaga itu memandang ke arah Sang sebentar, dan sulit bagi Sang untuk memahami apa yang sedang dipikirkannya. Kamu tidak lagi sendirian, kata penjaga. Kalimat itu terdengar ramah dan penuh perhatian, namun memiliki arti yang sama sekali berbeda jika diucapkan oleh penjaga. Kuil darah akan mempercayakanmu dengan banyak sumber daya, dan mengharapkan timbal balik. Kamu adalah orang yang sangat berhati-hati, dan aku bisa mengerti alasannya. Namun, kuil darah membutuhkan kejujuran. Jika kami mengetahui bahwa Anda berbohong tentang sesuatu, kami akan segera membatasi Anda dengan ketat dalam setiap aspek kehidupan Anda. Lagi pula, jika Anda berbohong tentang satu hal, Anda bisa saja berbohong tentang banyak hal lainnya. Kamu baru saja memilih kata-katamu dengan sangat hati-hati, tambah penjaga. Kamu tidak berbohong, tapi kamu juga tidak jujur. Kamu ingin tahu seberapa banyak yang aku tahu dan seberapa banyak yang kamu ceritakan kepadaku. Pola pikir seperti ini harus diubah. Penjaga itu memerintahkan dengan suara tegas yang hampir seperti berteriak. Kami telah memutuskan untuk berinvestasi pada Anda. Kami adalah sekutu. Melihat Anda sukses berarti melihat investasi kami membuahkan hasil. Kami tidak tertarik untuk menyakitimu karena itu akan mengubah investasi kami menjadi kerugian. Jadi, berhentilah mencoba merahasiakannya dan mencoba menyedot informasi dari kami. Aku tahu kamu punya 4 negara bagian. Kamu yang memberitahuku. Lain kali, jujurlah dan katakan padaku secara langsung bahwa kamu ingin menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan untuk menggabungkan dua keadaan masing-masing, bukan memperluasnya. Ini mempunyai arti yang sangat berbeda. Apakah aku mengerti? Bab 624, Kehidupan Baru. Situasi saat ini sangat aneh bagi Sang. Selama lebih dari 2 abad, dia hanya menyendiri, tidak berani memberitahu siapapun tentang apapun yang berhubungan dengan kekuatannya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui bahwa dia adalah anak bencana. Karena itu, dia harus merahasiakan bahwa dia memiliki 4 afinitas. Karena itu, ia harus merahasiakan bahwa ia memiliki 4 negara bagian. Selain itu, Sang juga memiliki masalah tersendiri yang juga memaksanya untuk menyimpan rahasia. Sang dikejar oleh Lightning Manor. Mereka tahu bahwa mereka pada dasarnya sedang mencari pejuang terkuat di dunia, dan jika ada yang menemukan pejuang alam kelima yang benar-benar kuat, mereka akan dengan mudah dapat menghubungkan kedua orang tersebut. Karena itu, Sang bahkan harus merahasiakan identitasnya sebagai seorang pejuang. Ia bahkan harus merahasiakan namanya. Sial, Lightning Manor bahkan mungkin tahu bahwa Sang kehilangan matanya yang tidak bisa dia tumbuhkan kembali, yang berarti Sang bahkan harus merahasiakan penampilannya. Sang bahkan telah membunuh orang-orang yang tidak bersalah hanya karena mereka mungkin mengetahui sedikit petunjuk tentang rahasianya yang tidak relevan. Rahasia demi rahasia demi rahasia. Dan sekarang, dia tiba-tiba harus jujur. Saat ini, Sang seperti sedang berdiri di depan jurang yang gelap. Dia harus berjalan maju menuju kegelapan, ke tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Ini mengingatkan Sang saat dia berdiri di tepi area 23. Dia juga belum tahu apa yang akan menantinya. Saat itu, Sang juga terpaksa memasuki tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Sang telah mengambil risiko saat itu. Setelah beberapa menit atau bahkan berjam-jam terjatuh, Sang akhirnya berhasil menembus lapisan awan terakhir. Air, dia hanya melihat air. Dan dari mana dia melompat? Itu hanyalah sebuah dataran tinggi, lebarnya sekitar 2000 km dan tingginya mungkin 100 km. Dataran tinggi raksasa di tengah lautan luas. Itu adalah area 23. Dengan satu lompatan, dunia Sang menjadi lebih besar. Hal yang dia pandang sebagai dunia telah berubah menjadi dataran tinggi acak di lautan tak berujung. Kemudian, Sang melakukan perjalanan ke arah timur selama beberapa hari. Dia telah melihat beberapa dataran tinggi lainnya dengan spirit sense-nya, tapi dia belum mendekati satu pun dari mereka. Akhirnya, dia sampai di pantai dan menemukan beberapa penyihir tinggi dan penyihir sejati berjalan melewati hutan belantara dan mengumpulkan barang-barang. Sang telah meninggalkan area 23 dan memasuki dunia nyata. Dan, saat ini, Sang merasa sangat mirip dengan dulu. 390 tahun. Tubuh Sang di dunia ini berusia sekitar 390 tahun, tetapi bahkan jika seseorang menambahkan kehidupannya yang jauh di bumi, usia Sang hanya akan sedikit di atas 400 tahun.
Namun, selama 240 tahun terakhir dari 390 tahun ini, Sang hidup dalam kerahasiaan mutlak. Kerahasiaan adalah pertahanan. Jika tidak ada yang mengetahui rahasia Sang, tidak ada yang tertarik untuk membunuhnya. Jika tidak ada yang mengetahui kekuatan Sang, tidak ada yang akan merasa cukup aman untuk menyerangnya secara membabi buta. Jika tidak ada yang mengetahui tujuan Sang, tidak ada yang akan merasa terancam. Jika tidak ada yang tahu keberadaan Sang, tidak ada yang akan berinteraksi dengannya. Kerahasiaan adalah kelangsungan hidup, dan sekarang, Sang terpaksa meninggalkan senjata ini. Dia terpaksa memberitahu orang lain tentang rahasianya. Sang tidak akan pernah melakukan itu. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah melakukan itu. Dalam pikirannya, Sang masa lalu yang memutuskan untuk memberitahu Gerald tentang latar belakangnya juga adalah seorang idiot. Tidak dapat dibayangkan olehnya bahwa ada orang yang secara sukarela mempunyai ide untuk memberitahu siapapun tentang fakta bahwa Sang mengenal Dewa Dunia. Semua orang percaya pada Dewa Penyihir, dan jika Sang tiba-tiba mulai mengklaim bahwa Dewa yang sebenarnya adalah orang gila yang gila, mereka mungkin akan memutuskan untuk membunuhnya karena tidak menghormati Dewa mereka. Itu gila. Itu adalah risiko yang tidak perlu. Sang benci mengambil risiko yang tidak perlu. Namun kali ini, dia terpaksa melakukannya. Sang menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi alasan untuk ragu. Keraguan-raguan hanya akan sedikit menunda hal yang tidak bisa dihindari, dan bahkan mungkin merusak masa depannya. Ya, kata Sang. Saya minta maaf. Kesunyian. Saya telah hidup dalam kerahasiaan selama sekitar 240 tahun. Mempercayai orang lain merupakan tantangan bagi saya. Mengatakan hal ini sangat sulit bagi Sang. Kau tidak perlu mempercayai kami, kata penjaga itu dengan kesal. Anda hanya perlu percaya bahwa kami cukup pintar untuk tidak membuang-buang uang. Ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan, persahabatan, cinta, persahabatan, atau apapun. Ini semua demi keuntungan. Kita memiliki tujuan yang sama, dan mengkhianati satu sama lain tidak akan menguntungkan kita berdua. Jangan percaya pada kami. Percayalah pada pola pikir efektif kami untuk bisnis, kata penjaga. Mendengar kata-kata tersebut membuat Sang lebih mudah menerima kenyataan barunya. Benar, aku tidak perlu mempercayakan hidupku atau apapun kepada mereka. Selama saya menunjukkan potensi dan pertumbuhan, mereka akan bodoh jika membuang saya. Saya hanya perlu percaya pada kecerdasan mereka. Tentu saja, hanya sampai tingkat tertentu. Aku akan melakukannya, kata Sang. Kalau kamu curiga aku akan merahasiakan sesuatu darimu, katakan padaku. Aku ingin jujur, tapi tanpa sadar aku mungkin memutuskan untuk merahasiakannya hanya karena aku sudah terbiasa melakukannya. Penjaga itu mengerutkan alisnya. Kamu sudah dewasa, bukan anak-anak. Aku di sini bukan untuk membantumu memperbaiki sikapmu. Kamu seharusnya sudah memiliki sikap yang benar, dan kamu harus menyesuaikannya. Sang menarik napas dalam-dalam. Baik, aku mengerti. Bagus, kata penjaga itu. Kapan terakhir kali Sang dipaksa menundukkan kepalanya seperti ini? Pikiran Sang semakin jauh ke masa lalu. Kerajaan Grand Mountain. Sang berusia 20-an saat itu. Ini sudah terjadi sejak lama sekali. Sekarang, lanjut penjaga, mengapa kamu tidak memutuskan untuk fokus pada konsep senja? Bab 625, Tali Ketat. Begitu penjaga menanyakan pertanyaan itu, Sang kembali dihadapkan pada situasi bermasalah. Ya, dia seharusnya mempercayai mereka dan memberitahu mereka dengan jujur tentang kekuatannya, tapi dia tidak mungkin memberitahu mereka kebenaran yang sebenarnya saat ini. Jelas sekali, Sang memutuskan untuk menggunakan penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu karena itu lebih mewakili konsep entropi. Selain itu, kontras antara penjumlahan dan pengurangan membuatnya lebih cocok untuk gaya penggunaan ganda. Senja dan suhu tidak cocok. Terakhir, memahami suhu akan sangat sulit karena Sang akan fokus pada dua elemen yang tidak terkait dengan afinitasnya. Penambahan itu terkait dengan dugaan Sang Twilight Affinity karena termasuk cahaya. Pengurangan terkait dengan afinitas senja Sang karena termasuk kegelapan. Tapi suhu, api dan es, bagaimana hubungannya dengan terang dan gelap? Jadi, Sang tidak mungkin jujur. Karena aku ingin menjadikannya sebagai lelucon, kata Sang. Penjaga itu mengerutkan alisnya, menjelaskan, saya mempunyai 4 negara bagian, dan tujuan saya adalah menguranginya menjadi 1. Pada saat itu, pikiran Sang harus menemukan penjelasan yang mungkin dia gunakan untuk menjelaskan mengapa dia memiliki 4 negara bagian. Ini sama sekali tidak mudah, dan membuat pikiran Sang berada di bawah banyak tekanan. Dia sedang berjalan di atas tali sekarang, dan jika dia kehilangan keseimbangan, dia mungkin mati. Dia tidak bisa berbohong, tapi dia juga tidak bisa jujur sepenuhnya. Dia harus berada di tengah dengan sempurna. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, kata Sang perlahan, aku menyadari bahwa cara orang lain mencapai tahap jalan sejati tidak cukup kuat untuk sesuai dengan keinginanku. Ekspresi penjaga tidak berubah. Saya harus membuat lebih banyak jalan karena menyempurnakan satu jalan saja tidak cukup bagi saya. Karena itu, saya memutuskan untuk menggunakan es dan api sebagai elemen sekunder. Es berhubungan dengan kegelapan, dan api berhubungan dengan cahaya. Pikiran Sang menjadi liar ketika ia mencoba mengemukakan kebohongan yang dapat dipercaya yang juga pernah ia gunakan selama waktu yang tidak ia ingat, dan juga berusaha tampil jujur dan alami dalam penyampaiannya di depan seorang raja penyihir.
Aku menjadikan terang dan kegelapan sebagai dua ujung negaraku karena aku tahu bahwa menggabungkan keduanya adalah cara yang paling mudah. Masalahnya adalah menggabungkan yang lainnya. Penambahan dan pengurangan adalah penggabungan yang mudah karena keduanya mencakup bagian dari ketertarikanku. Setelah itu, aku akan memiliki dua hal, masing-masing dengan bagian dari ketertarikanku. Secara teori, hal itu akan membuatnya lebih mudah untuk digabungkan. Konsep Twilight kemudian akan digunakan sebagai jembatan yang menghubungkan keduanya. Jika aku memilih Twilight terlebih dahulu, aku harus memahami konsep suhu, dan karena aku tidak punya afinitas terhadap salah satu dari kedua komponen tersebut, aku akan memiliki satu keadaan di mana aku punya afinitas besar dan satu keadaan yang tidak memiliki afinitas besar. Afinitas, itu pasti sangat sulit untuk dipadukan. Itulah mengapa saya memilih penjumlahan dan pengurangan, kata Sang. Sang telah melakukan yang terbaik, tapi dia masih ragu-ragu dan sedikit tergagap di beberapa tempat. Terlalu banyak yang harus dia perhatikan. Penjaga hanya terus melihat ke arah Sang, tidak bereaksi sama sekali. Keheningan beberapa detik berlalu. Suasananya sangat tegang. Kemudian, penjaga itu menghela nafas. Sepertinya kami tidak bisa mempercayaimu, katanya. Apa yang kamu bicarakan? Sang bertanya dengan kesal. Saya jujur. Tidak, kamu tidak melakukannya, kata penjaga. Saya tahu Anda memiliki 4 negara karena Anda memiliki 4 afinitas. Anda memberitahu saya, dan alasan mengapa Anda memilih penambahan daripada Twilight adalah karena Anda tidak dapat melatih afinitas api dan es tanpa mengungkapkan bahwa Anda memilikinya, penjaga berkata dengan suara dingin. Tapi aku tidak melakukannya, kata Sang. Ya, saya tahu bahwa saya sangat kuat, tetapi saya menolak untuk percaya bahwa ada seseorang dengan 4 afinitas di luar sana. Itu sungguh konyol. Sang, kata penjaga dengan suara gelap dan mengancam. Aku tidak mengada-ada, kamu yang memberitahuku. Kamulah yang memberitahuku tentang hal itu. Tidak ada gunanya berdebat. Baiklah, tapi itu tidak benar, kata Sang. Penjaga itu mendengus. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu berbohong? Sepertinya hanya itu satu-satunya penjelasan, jawab Sang cepat. Penjaga itu mengangkat alisnya. Saya tidak ingat percakapan kita, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa saya tidak memiliki afinitas suhu. Sang berkata dengan keyakinan. Saya tidak tahu mengapa saya mengatakan hal tersebut, tapi itu tidak benar. Itu bahkan bukan kebohongan yang bagus. Tak seorang pun bisa memiliki 4 afinitas sekaligus. Bahkan tidak jelas apakah ada seseorang yang memiliki 3 afinitas. Saya yakinkan Anda bahwa saya tidak memiliki afinitas suhu. Sang berteriak. Penjaga itu tetap diam saat dia melihat ke arah Sang. Beberapa detik berlalu. Itu saja, kamu masih menyangkalnya. Penjaga itu bertanya. Tentu saja, Sang berteriak. Hidupku dipertaruhkan. Selain itu, semakin aku memikirkannya, semakin aku berpikir bahwa kamulah yang sebenarnya berbohong. Siapa? Tekanan kuat muncul di sekitar Sang, dan dia menjadi sulit untuk bergerak. Apa yang baru saja Anda katakan? Penjaga itu bertanya dengan suara yang sangat dingin dan mengancam. Kamu berbohong. Sang berteriak ketika tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Dan, tolong katakan, apa yang membuatmu berpikir begitu? Dia bertanya dengan suara berbisa. Karena jika aku berbohong, aku akan menemukan cara yang lebih baik. Sang berteriak. Kesunyian. Alis penjaga terangkat. Dia menatap Sang selama beberapa detik tanpa berkata apa-apa. Aku belum pernah melihatmu begitu berinvestasi pada sesuatu, kata penjaga ketika tekanan di sekitar Sang menghilang. Sang tidak menjawab. Kamu selalu begitu jauh dan tanpa emosi. Aku hampir takut kalau kamu hanyalah sebuah mesin yang mengikuti jalur yang telah ditentukan. Namun, Anda masih bisa berinvestasi dan benar-benar berteriak. Siapa sangka? Kemudian, penjaga itu berbalik dan memalingkan muka dari Sang. Sepertinya aku tidak pandai berbohong seperti kamu. Bab 626, memecahkan masalah. Sang tidak tampak berbeda dari biasanya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia merasa seperti hampir mati, dan hal itu mungkin benar adanya. Aku berhasil melakukannya, entah bagaimana, pikir Sang tanpa menunjukkan apapun di luar. Melakukan pelanggaran adalah keputusan yang tepat. Sang sangat ingin menghela nafas, tetapi dia tidak bisa menunjukkan ketidakpastian apapun di luar. Jadi bagaimana sekarang? Sang bertanya. Apakah saya baru mendapatkan sumber daya sekarang? Kau adalah kasus khusus, kata penjaga, masih mengalihkan pandangan dari Sang. Biasanya, kami akan menugaskanmu ke penyihir leluhur yang sangat kuat untuk belajar di bawah bimbingan mereka, tapi kamu bukan seorang penyihir. Menugaskanmu ke penyihir manapun mungkin tidak hanya tidak membantumu tetapi bahkan membatasi pertumbuhanmu. Anda adalah otoritas tertinggi dalam hal pelatihan sebagai seorang pejuang di seluruh dunia. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menentang apa yang menurut Anda terbaik karena cara Anda telah terbukti menunjukkan hasil terbaik. Dalam keadaan normal, gurumu akan mengevaluasi pertumbuhanmu dan meminta sumber daya dari kami berdasarkan apa yang menurut mereka terbaik untukmu. Kami tidak bisa melakukan itu denganmu. Tentu saja, kuil darah tidak akan memberimu kebebasan begitu saja karena kamu tidak dapat menjamin bahwa kamu akan mencapai tingkat kekuatan yang membuatmu berharga bagi kami. Sang tidak bergerak. Karena itu, kami memutuskan untuk membuatnya sedikit berbeda untukmu.
Kami tidak akan berinvestasi secara membabi buta pada Anda, namun hanya akan membayar Anda dengan sangat, sangat baik atas pekerjaan Anda. Ini akan memberikan hasil jangka pendek yang akan membuktikan bahwa Anda mungkin akan menjadi berharga di masa depan. Biasanya, Sang sudah memberitahu penjaga bahwa dia harus langsung ke pokok permasalahan. Namun, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebelumnya, penjaga hanya menjadi majikan Sang. Sekarang, mereka sangat terhubung. Karena itu, Sang hanya mendengarkan. Anda tidak hanya mewakili prajurit alam ke-6 yang berpotensi kuat tetapi juga berpotensi menjadi divisi baru untuk kuil darah. Prajurit, kata Sang. Benar, para pejuang, penjaga itu membenarkan. Kuil darah akan memberimu sejumlah besar sumber daya untuk setiap prajurit tahap jalan sejati yang bisa kamu hasilkan. Selain itu, hadiahnya akan meningkat secara eksponensial jika semakin tinggi kekuatan pertempuran sang prajurit. Semua ini terdengar sangat familiar bagi Sang. Kamu ingin aku membuat akademi? Sang bertanya. Bagaimana kamu melakukannya, itu terserah kamu, kata penjaga. Kami ingin para pejuang tahap jalan sejati. Kamu mendapatkan uang, kami tidak peduli bagaimana kamu melakukannya. Ada beberapa masalah, jawab Sang langsung. Sebutkan nama mereka, kata penjaga. Saya tidak bisa menunjukkan wajah saya di depan umum, kata Sang. Perusahaan seleksi alam akan menghubungkan saya dengan hantu putih. Penjaga itu segera menjawab, kami akan membuat seseorang jatuh hati padamu. Kami akan mengirim seseorang yang sesuai dengan kepribadian hantu putih dan membuat mereka dengan sengaja mengacaukan misi dan terbunuh. Beberapa tahun kemudian, kamu bisa berjalan-jalan di luar. Sang terdiam beberapa saat. Itu mudah. Oke, itu menyelesaikan salah satu masalah. Saya tidak memiliki latar belakang dan rekam jejak. Orang-orang pasti mengira pernah mendengar tentang pejuang yang begitu kuat, kata Sang. Kami sudah punya latar belakang cerita untukmu, jawab penjaga segera. Selain itu, agen kami di beberapa kota berbeda akan mengubah catatan beberapa keluarga dan organisasi. Jika ada yang menyelidiki latar belakangmu, mereka akan menemukan beberapa informasi kecil yang memberatkan. Cukup untuk membuat seolah-olah itulah yang ingin kamu sembunyikan, tapi tidak cukup untuk benar-benar mencoba sesuatu yang drastis. Sang cukup terkejut. Kuil darah memecahkan dua masalah besar yang dialami Sang dalam waktu singkat. Bagaimana dengan Istana Petir? Sang bertanya. Untuk saat ini, hal itu tidak akan menjadi masalah, kata penjaga. Ya, mereka mencarimu, tapi pada dasarnya kamu adalah salah satu dari banyak pencuri di kota besar. Beberapa orang mereka tahu tentang aura dan karakteristikmu, tapi tidak ada yang benar-benar menyelidikinya. Mereka hanya menunggu untuk menemukanmu di suatu tempat, secara kebetulan. Selain itu, kamu bahkan tidak berada di wilayah Lightning Manor lagi, dan anggota Lightning Manor sangat jarang meninggalkan wilayah Lightning Manor, kata penjaga. Tapi mereka akan menemukanku suatu saat nanti, kan? Sang bertanya. Jika kinerja Anda cukup baik, ya, katanya, tetapi pada saat itu, mereka tidak akan peduli lagi dengan kejahatan Anda. Jadi bagaimana jika kamu membunuh beberapa karyawan sementara Pikhai Mage secara acak? Mereka bisa saja mengirim atau mengontrak yang baru. Ketika mereka menemukanmu, mereka akan jauh lebih bermasalah dan tertarik bahwa seseorang di wilayah keluarga Twilight Dash menggunakan kerja keras mereka untuk menghasilkan prajurit mereka sendiri. Bayangkan mereka memiliki ratusan atau mungkin ribuan prajurit tahap jalan sejati dalam 1 atau 2 abad. Kemudian, mereka mendengar tentang sekelompok prajurit di alam kelima di wilayah tetangga. Mereka menyelidikinya, dan mereka mengetahui bahwa salah satu prajurit mereka adalah bertanggung jawab. Mereka tidak akan peduli sedikit pun tentang kejahatanmu sebelumnya. Namun, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menonton. Mereka tidak bisa begitu saja mengirim salah satu orangnya untuk membunuh seseorang di wilayah keluarga Twilight Dash tanpa memberi tahu mereka. Menurutmu apa yang akan terjadi? Penjaga itu bertanya. Sang hanya bisa memikirkan dua kemungkinan. Entah mereka mencoba membunuhku secara rahasia atau mereka bernegosiasi dengan keluarga Twilight Dash, kata Sang. Dan menurutku kemungkinan pertama tidak akan terjadi. Tentu saja, mereka akan marah karena kaisar lain sekarang juga memiliki prajurit, tapi bagi mereka, prajurit pada dasarnya hanyalah alat bertani atau jenis anjing khusus. Prajurit tidak terlalu penting bagi mereka, dan saya ragu mereka akan mengambil risiko dampak politik yang besar hanya untuk beberapa pejuang. Itu benar, kata penjaga. Pada saat itu, kamu bukan lagi pejuang sembarangan. Pada saat itu, kamu akan menjadi titik fokus perdagangan antara dua kerajaan. Sang menarik napas dalam-dalam, dan, pada saat itu, aku juga akan membayar kembali semua yang telah diinvestasikan kuil darah kepadaku. Benar kan? Benar, kata penjaga. Keluarga Twilight Dash akan menerima banyak uang dari Lightning Manor, dan mereka akan membayar kita sedikit, tapi jumlah kecil itu sudah bernilai bagi seorang Mage Lord atau lebih. Dan, selama semua ini, kamulah yang akan mendapat manfaat paling banyak. Membunuhmu setelah membayar begitu banyak untukmu hanya akan membuang-buang sumber daya. Sebaliknya, merekalah yang akan berinvestasi pada Anda, bukan kami. The Lightning Manor mendapatkan alam kelima untuk prajurit mereka. Keluarga Twilight Dash mendapat banyak uang. Kuil darah mendapatkan semua investasinya terbayar beberapa kali lipat. Kamu bisa bergabung dan bekerja untuk sebuah kerajaan. Semua orang menang. Kesunyian. Apakah kamu diperbolehkan memberitahuku semua ini? Sang bertanya.
Terserah pada kebijaksanaan saya, kata penjaga. Biasanya, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi kamu adalah kasus khusus. Anda telah melalui cukup banyak intrik dan tragedi untuk memahami bagaimana dunia sebenarnya bekerja. Saya pikir Anda cukup pintar untuk menghindari melakukan hal bodoh ketika prospek Anda terlihat sangat bagus. Sang tidak menjawab selama beberapa detik. Kamu benar, kata Sang. Bab 627, Kota. Tunjukkan kartu pasmu. Sang berdiri di depan dua gerbang besar, tingginya hampir 200 meter. Ini adalah pintu masuk ke sebuah kota, sesuatu yang sudah lama tidak dikunjungi oleh Sang. Saat ini, dua penyihir sedang duduk di beberapa kursi di samping gerbang. Anehnya, mereka hanyalah penyihir tingkat akhir, dan ini tidak biasa. Sebagian besar kota yang pernah dikunjungi Sang memiliki penjaga Archmage, tapi tempat ini hanya memiliki penyihir tinggi akhir sebagai penjaga. Namun, hal itu sebenarnya masuk akal. Bagaimanapun, ini sebenarnya bukanlah sebuah kota, melainkan sebuah kota kecil. Di area 23, kota ini mungkin dianggap sebagai kota terbesar di seluruh dunia, tapi di luar sini, kota ini hanyalah sebuah kota. Kota ini memiliki diameter hanya 5 km, yang cukup besar untuk area 23 dan bumi, tapi kota itu tidak terlalu besar untuk dunia ini. Di atrium, penyihir leluhur dapat menciptakan kota sebesar itu dalam hitungan hari. Waktu konstruksi pada dasarnya tidak ada. Lagi pula, penyihir yang kuat hanya bisa memanggil kolom besar dari batu, tanah, dan logam yang sangat sesuai dengan atribut yang diinginkan penyihir. Satu-satunya masalah adalah warga negara. Mengapa ada orang yang mengunjungi kota baru? Lagi pula, semua orang sudah tinggal di kota-kota lain. Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan desa? Desa tidak ada. Hewan-hewan tinggi sangat banyak. Archbeast juga cukup umum. Binatang leluhur terkadang muncul. Siapa yang bisa mempertahankan desa dari serangan itu? Desa tersebut akan membutuhkan Archmage yang sangat kuat untuk menangani masalah sehari-hari, dan Archmage tersebut juga perlu memiliki metode untuk menyingkirkan Ancestral Beast. Tapi apakah Archmage sekuat itu ingin membuat desa? Tidak, mereka hanya akan langsung membuat kota. Sebuah desa bahkan tidak memberikan pajak yang cukup untuk membuat semua pekerjaannya sepadan. Karena semua ini, desa tidak ada, dan semua orang sudah tinggal di kota besar dan kecil. Sangat sulit untuk menciptakan kota baru karena kurangnya penduduk, tetapi jika seseorang berhasil melakukannya, ia akan mendapatkan terlalu banyak uang. Sang mengeluarkan lembaran logam dan menunjukkannya kepada kedua penjaga. Ini adalah izin warga negara, sesuatu yang dikeluarkan oleh kota tempat seseorang tinggal. Jika seseorang memutuskan untuk pindah, mereka harus menunjukkan izin lama mereka untuk memverifikasi bahwa mereka bukan penjahat. Setelah itu, mereka akan mendapatkan yang baru, dan yang lama akan dimusnahkan. Ini adalah salah satu masalah terbesar mengapa Sang tidak bisa memasuki kota lebih awal. Dia tidak memiliki izin warga negara lama untuk ditunjukkan, sehingga mustahil baginya untuk memasuki kota manapun. Dulu ketika Sang melakukan perjalanan ke wilayah keluarga Twilight Dust dari wilayah Lightning Manor, Sang hanya menunggu di dekat pintu masuk kota besar dan kecil untuk menemukan kelompoknya. Hanya ada sedikit kota yang mengizinkannya melakukan apapun, tapi itu benar-benar jarang. Namun, dengan bantuan kuil darah, Sang dengan mudah menerima izin warga negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Sang telah melihat keuntungan menjadi bagian dari organisasi yang kuat. Masalah-masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri hilang begitu saja seolah-olah masalah itu tidak pernah berarti. Saat Sang menunjukkan kartu pasnya, mata kedua penjaga itu membelalak kaget. Apa maksudnya ini? Alam, tahap pemaksaan awal. Apa sih tahap impose itu? Kedua penjaga itu langsung curiga bahwa Sang telah menunjukkan kartu pas palsu kepada mereka, dan mereka melakukan beberapa tes untuk memverifikasi kartu tersebut. Sang tidak mengatakan apapun selama ini. Para penjaga semakin terkejut karena semua hasil tes menunjukkan hasil positif. Ini benar-benar nyata. Sebagai upaya terakhir, salah satu penjaga menghubungi kota yang mengeluarkan izin tersebut. Setelah beberapa menit melewati birokrasi, salah satu penjaga akhirnya mendapatkan seseorang yang bisa memverifikasi izin tersebut. Ya, kami sudah mengeluarkan izin itu, kata orang di ujung lain Communication Crystal. Tuan, bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Anda harus memahami bahwa sulit untuk mempercayai bahwa izin ini nyata, kata penjaga itu dengan penuh hormat dan perhatian. Penjaga itu sedang berbicara dengan seseorang dari kota besar. Hampir setiap karyawan adalah seorang Archmage, dan dia tidak bisa mengambil risiko membuat marah pihak lain. Kamu berdiri di depan pria berwajah menakutkan tanpa mata, kan? Orang lain bertanya. Penjaga itu melirik ke arah Sang. Ya, katanya. Ya, namanya Sang, dan dia tidak memiliki nama belakang, kata orang lain. Saya masih ingat ketika dia muncul di kota kami. Salah satu karyawan saya meminta bantuan karena dia tidak tahu cara membuat kartunya. Saya kira itu sekitar 120, mungkin 130, tahun yang lalu. Kamu menelepon mengenai bidang realem, kan? Dengan gugup, penjaga itu mengangguk tetapi kemudian teringat bahwa orang lain tidak dapat melihat anggukannya. Ya Pak. Ya, itu adalah hari yang mengesankan. Ternyata pria itu bukan seorang mage, kata orang lain. Kedua penjaga itu membeku dan tidak mengatakan apapun selama beberapa detik. Bukan penyihir. Kemudian, mereka memandang Sang dengan bingung. Lalu kenapa mereka malah repot? Non-penyihir semuanya lemah dan tidak berharga.
Mengapa harus melalui semua masalah ini? Oh, izinkan aku memberimu peringatan, kata suara dari Communication Crystal. Jangan membuat kesalahan dan meremehkannya. Lebih dari satu penyihir meremehkannya dan memperlakukannya seperti sampah. Kebanyakan dari mereka sudah tidak hidup lagi. Kedua penjaga itu menarik napas dalam-dalam. Tunggu, jadi apakah dia penjahat? Tidak, jawab suara itu. Dia baru saja menantang mereka untuk duel hidup dan mati, dan para penyihir selalu setuju karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan uang dengan mudah dengan membunuh dan merampoknya. Dia menghasilkan banyak sekali uang dengan cara itu. Faktanya, dia adalah semacam selebriti kecil di kota kita. Sayang sekali dia pindah ke kotamu. Meski begitu, dia mungkin langsung membeli kotamu dengan semua uang itu. Apakah kamu membutuhkan yang lain? Penjaga dengan kristal itu tidak menjawab untuk beberapa saat sebelum penjaga lainnya dengan ringan mendorongnya. Penjaga itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan. Itu saja. Terima kasih. Dia berkata. Selamat bersenang-senang, kata suara dari Communication Crystal sebelum memutuskan sambungan. Lebih dari 500.000 kilometer jauhnya, di dalam kota yang sangat besar, seorang penyihir dengan rambut hitam dan putih bersandar di kursinya setelah meletakkan kristal komunikasi miliknya. Sang adalah nama yang lebih buruk daripada Secret, kata Mosuma sambil terkekeh. Bab 628, Pertukaran. Kedua penjaga itu menyingkirkan kristal komunikasi dan memandang ke arah Sang. Sejak tiba, Sang tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang membuatnya tampak menakutkan. Para penjaga tidak mengatakan apapun selama beberapa detik. Mereka tidak yakin seberapa kuat Sang, tapi dia harus kuat. Lagi pula, orang dari kota besar mengatakan bahwa Sang mungkin akan langsung membeli kota itu. Alam apa yang disamakan dengan tahap pemberlakuan? Salah satu penjaga bertanya dengan gugup. Kelima, jawab Sang dengan suara tanpa emosi. Kedua penjaga itu menelan ludah. Itu tinggi. Sang perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan kedua penjaga itu merasa sedikit takut. Semua ini terasa tidak wajar bagi mereka. Seorang fisik yang lebih kuat dari mereka yang tidak memiliki mata, siapa yang tidak berbicara sama sekali. Menyeramkan. Kedua penjaga itu memandang tangan yang terulur dengan cemas. Beberapa detik berlalu. Izinku, kata Sang. Oh, salah satu penjaga berkata, apakah kamu berniat pindah ke sini, atau kamu ke sini untuk berkunjung? Kunjungi, untuk saat ini, jawab Sang. Itu akan menjadi 5 kristal mana kelas 3, Tuan, kata penjaga itu dengan hati-hati. Sang tidak melakukan apapun selama beberapa detik, dan suasana menjadi semakin tegang. Aku tidak punya kristal mana sekecil itu, kata Sang. Oh, tidak apa-apa, kita bisa berubah, kata penjaga itu sebelum menarik napas dalam-dalam. Berinteraksi dengan orang ini membuatnya stres. Bersinar, Sang memanggil mana kristal dan menunjukkannya kepada penjaga. Aku tidak punya yang lebih kecil. Mata para penjaga hampir lepas dari kepala mereka. Itu adalah kristal mana tingkat 6. Seluruh pendapatan tahunan kota dihitung dalam hal itu. Mungkin, kita tidak bisa berubah, salah satu penjaga berkata dengan gugup. Saya kira kita tidak punya uang tunai sebanyak itu. Apa sekarang? Sang bertanya datar. Saya rasa kita bisa melewati biaya masuk kali ini, kata penjaga itu sambil tersenyum gugup. Anda bersedia membayar, dan ini adalah kesalahan kami karena kami tidak memiliki uang yang diperlukan untuk memberi Anda kembaliannya. Anda bisa masuk saja. Kemudian, penjaga itu menyerahkan kembali kartu warga negara Sang kepadanya. Penjaga itu hendak membuat celah kecil di penghalang kota, tapi sebelum dia bisa melakukannya, sebuah batu kecil yang tergantung di ikat pinggangnya bersinar dalam cahaya kuning. Oh, maafkan saya, kata penjaga itu sambil memandangi batu yang bersinar itu. Sebuah arkbis telah ditemukan di sekitar kota. Kami tidak dapat membuka penghalangnya saat ini. Kami akan memintamu menunggu beberapa menit. Penguasa kota akan segera menanganinya. Tuan kota, ini benar-benar hanya sebuah kota kecil, pikir Sang. Penguasa kota harus bertindak secara pribadi hanya untuk membunuh arkbis. Alih-alih menjawab, Sang mengeluarkan pedang panjangnya. Anehnya, kedua penyihir itu tidak gugup sama sekali, tapi itu bukan alasan yang diharapkan. Konsep pedang tidak berhubungan dengan konsep bahaya bagi mereka. Pedang tidak berbahaya sama sekali. Itu adalah hal-hal yang dimainkan oleh orang normal. Sekarang, jika Sang tiba-tiba memanggil fokus, mereka berdua akan langsung ketakutan. Tapi pedang, siapa peduli? Sang perlahan berbalik, kepalanya menghadap ke arah tertentu. Kemudian, Sang mengayunkan pedangnya. Tidak terjadi apa-apa. Sesaat kemudian, sebuah lubang kecil terbuka di penghalang, dan Arkmage berambut coklat terbang melewatinya. Itu adalah tuan kota, dan dia ada di sini untuk menghadapi Arkbis. Tapi 1 detik kemudian, sesuatu terjadi. Batu-batu di ikat pinggang penjaga berhenti bersinar, dan penguasa kota tiba-tiba berhenti di langit, memandangi lembaran logam dengan alis terangkat. Sang diam-diam mengembalikan pedangnya, tidak ada yang memperhatikan gerakannya. Kamu boleh mendapatkan mayatnya, komentar Sang. Kedua penjaga itu memandang Sang dengan bingung. Penguasa kota memandang Sang dengan mata menyipit. Penguasa kota tampaknya memeriksa Sang cukup lama. Kamu membunuhnya, dia bertanya. Sang mengangguk. Bagaimana? Jari Sang mengetuk pedang yang tergantung di sisinya. Dengan pedangku, para penjaga menjadi terkejut lagi, dan mata tuan kota menyipit. Mohon tunggu di sini sebentar,
kata Tuan Kota. Saya perlu memverifikasi. Sang mengangguk. Penguasa kota terbang menjauh dari kota selama beberapa detik sebelum dia tiba di tempat di mana binatang itu seharusnya berada. Ketika dia tiba, dia melihat binatang itu, seekor nyamuk biru yang sangat besar. Itu dipotong menjadi dua bagian. Tuan Kota menarik napas dalam-dalam. Dia sangat kuat, pikirnya. Penguasa kota mengantongi mayat itu dan kembali ke kota. Dia mendarat di depan Sang dan tersenyum sopan. Tolong, saya ingin mengundang Anda sebagai tamu pribadi saya, ucapnya dengan suara sopan. Kedua penjaga itu menarik napas dalam-dalam. Orang ini benar-benar membunuh Arkbis dari jarak sejauh itu. Dan mereka bahkan tidak menyadari dia melakukannya. Dia baru saja menggerakkan pedangnya sedikit. Tentu saja, membunuh binatang buas ini bukanlah hal yang sulit bagi Sang. Nyamuk itu hanyalah Arkbis awal, dan secara khusus dikirim ke sini oleh kuil darah. Hal itu seharusnya memberikan penjelasan kepada publik tentang bagaimana Sang bertemu dengan penguasa kota secepat ini. Setelah berbicara dengan sopan, Tuan Kota membawa Sang ke kota, dan mereka berdua berjalan berkeliling. Begitu Sang masuk, spirit sense-nya meliputi seluruh kota. Tepat di dekat pintu masuk ada kawasan komersial. Ada toko, guild, dewan misi, dan banyak hal lainnya. Itu memakan sekitar 20% kota. Kemudian, di kiri dan kanan distrik komersial terdapat area pemukiman para penyihir tinggi dan penyihir sejati. Mereka menguasai sekitar 60% kota. Di bagian paling belakang, di tempat yang paling jauh dari pintu masuk, terdapat daerah Kumufana, tempat di mana orang-orang di bawah alam penyihir sejati tinggal. Rumah-rumahnya kotor, orang-orangnya tidak mandi, dan banyak kejahatan. Biasanya, bagian fana dari sebuah kota tidak begitu mengerikan dan menjijikkan. Lagi pula, dengan pengajaran yang baik dan lingkungan yang baik, anak-anak akan menjadi penyihir yang kuat di masa depan. Investasi di wilayah fana yang bagus untuk sebuah kota sangatlah berharga. Tapi bukan di sini. Jelas sekali, penguasa kota tidak menciptakan kotanya sebagai investasi jangka panjang dengan pendapatan tetap, melainkan sebagai investasi jangka pendek yang dapat dijual kembali dengan cepat. Menciptakan kawasan fana yang berkembang itu terlalu mahal, dan itu tidak akan meningkatkan nilai kota sebanyak itu. Penguasa kota memimpin Sang berkeliling kota, memperkenalkan segalanya kepadanya. Akhirnya, mereka berdua mencapai kastil Tuan Kota di tengah kota dan memasuki ruang terpencil. Segera setelah penghalang isolasi diaktifkan, sikap sopan Tuan Kota menghilang. Dia mengeluarkan beberapa lingkaran sihir, rune ajaib, dan lambang yang berbeda, meletakkannya di atas meja. Ini untuk pembatas utama, ucapnya dengan suara profesional. Ini untuk pengawasan. Ini radar binatang buas. Ini kontrak pertahanan. Penguasa kota menunjukkan segalanya kepada Sang dan menjelaskannya. Sang mengangguk. Setelah beberapa menit, mereka selesai. Baiklah, sekarang berikan aku uangnya, kata penguasa kota. Sang memanggil karung besar berisi kristal mana kelas 6 dan menyerahkannya. Tuan kota mengangguk dan menyimpan karung itu. Sekarang, kami harus menunggu sekitar 2 jam agar terlihat seperti sedang bernegosiasi. Sang mengangguk. Tuan kota menghela nafas lega. Kamu tidak bisa percaya betapa senangnya aku akhirnya terbebas dari pekerjaan ini. Aku tidak bisa bermeditasi atau apapun sambil terus-menerus harus berurusan dengan Arkbis. Sang bisa mengerti apa yang dimaksud Tuan Kota. Jelas sekali, penguasa kota juga pernah menjadi anggota kuil darah. Jangan hancurkan kotaku, oke. Aku sudah membangunnya dari awal, kata pria itu. Tidak akan, jawab Sang. Babak 629, Lingkaran Ajaib Pathfinder. Mereka berdua menunggu 2 jam lagi. Selama waktu itu, yang paling banyak dibicarakan adalah Tuan Kota dan Sang yang mendengarkan. Sang bukanlah kontributor terbaik dalam percakapan. Akhirnya, cukup waktu berlalu sehingga mereka berdua bisa pergi tanpa curiga. Penghalang isolasi dinonaktifkan, dan keduanya meninggalkan ruangan. Mereka berdua berjalan menuju pintu masuk kota, tapi mereka juga berbicara dengan orang-orang berkuasa di kota itu. Sang resmi menjadi penguasa kota sekarang, dan dia harus memperkenalkan dirinya. Ada 2 penyihir agung lain di kota itu, tapi mereka berdua akan pergi bersama penguasa kota sebelumnya. Ini berarti kota Sang hanya terdiri dari penyihir tinggi dan yang lebih lemah. Di satu sisi, itu seperti kerajaan di area 23, tapi dengan satu perbedaan kecil. Zone bis tidak damai. Seperti apa area 23 dengan zone bis yang agresif? Buruk. Sekarang, tugas Sang adalah menangani monster apapun yang tidak dapat ditangani oleh karyawannya. Bahkan jika binatang leluhur menyerang. Tentu saja, Sang bukanlah orang pertama di dunia yang memiliki kota tanpa berada di alam penyihir leluhur. Ada pendahulunya, dan mereka telah menemukan solusi. Tuan, salah satu penyihir agung yang akan pergi segera menghubungi Sang. Beberapa temanku tinggal di sini. Aku hanya ingin tahu bagaimana rencanamu mempertahankan kota dari binatang leluhur. Dia telah diterima oleh Badan Keamanan kami, jawab Tuan Kota yang lama. Archmage cukup terkejut. Benarkah? Tapi kamu bilang mereka sangat teliti terhadap kliennya. Begitu banyak orang yang ingin membuat kontrak dengan mereka, tapi mereka hanya menerima sedikit orang. Saya tahu, jawab Tuan Kota tua sambil tersenyum. Saya juga kaget saat menghubungi mereka. Mereka hanya mendengarkan sebentar, berbicara dengannya, lalu menerimanya. Archmage lainnya menghela nafas lega. Itu bagus.
Ada banyak sekali cara untuk menghasilkan uang di dunia ini. Dimanapun ada kebutuhan, di situ ada uang yang bisa dihasilkan. Beberapa Archmage ingin menguasai sebuah kota tanpa mampu mempertahankan diri dari binatang leluhur. Itu adalah sebuah kebutuhan. Disinilah Badan Keamanan berperan. Badan Keamanan adalah kelompok penyihir leluhur yang menangani keadaan darurat. Binatang leluhur menyerang kotamu. Jangan khawatir, Badan Keamanan akan tiba dengan sangat cepat dan menyingkirkannya. Kota ini hanya perlu bertahan selama beberapa menit, dan hal itu tidak selalu sulit. Bergantung pada kekuatan lingkaran sihir pengawasan, seseorang dapat menemukan binatang leluhur sementara ia belum dapat merasakan kotanya. Penghalang mahal juga bisa bertahan selama beberapa menit di bawah serangan Ancestral Beast. Itu adalah waktu yang cukup bagi Badan Keamanan untuk menghadapi ancaman tersebut. Tentu saja, tergantung pada kualitas Badan Keamanan, mereka mungkin gagal dalam menangani binatang leluhur atau datang terlambat. Dalam kedua kasus tersebut, kota tersebut akan kehilangan banyak uang atau bahkan mungkin hancur. Tapi Badan Keamanan yang baik itu mahal. Mereka tidak hanya akan menyimpan seluruh mayatnya, tapi mereka juga akan menuntut beberapa nilai dari binatang itu. Badan keamanan yang mahal bisa membuat sebuah kota bangkrut. Tapi badan keamanan yang dikontrak di kota ini sangat bagus dan juga cukup murah. Mereka hanya menuntut 2 kali lipat nilai binatang itu di atas mayatnya dan juga sangat cepat. Badan keamanan setempat tidak pernah membutuhkan waktu lebih dari 90 detik untuk tiba, dan seringkali, mereka tiba dalam waktu 30 detik. Itu sangat cepat. Tentu saja, badan keamanan ini hanyalah cabang tersembunyi dari kuil darah, dan mereka hanya mempertahankan kota mereka sendiri. Mereka sangat berkepentingan untuk melihat kota-kota ini berkembang. Selain itu, melindungi beberapa kota ini tidak terlalu menuntut. Kota ini, misalnya, diserang oleh binatang leluhur sekitar 3 kali dalam setahun. Mereka hanya perlu menjaga satu penyihir leluhur dalam keadaan siaga. Tapi itu saja sudah menunjukkan seberapa besar nilai sang telah berubah di mata kuil darah. Sebagai agen ternama, kuil darah belum menginvestasikan apapun pada sang. Sekarang, sang bertanggung jawab atas seluruh kota, dan penyihir leluhur disiagakan hanya untuknya. Tuan kota lama memperkenalkan sang kepada semua orang penting, yang semuanya terdiri dari penyihir tertinggi. Ketika para penyihir agung mendengar tentang sang, mereka cukup gugup. Ya, badan keamanan berurusan dengan binatang leluhur, tapi bagaimana dengan binatang buas agung? Bisakah tuan kota yang baru ini merawat mereka? Kamu tidak perlu khawatir, kata tuan kota tua itu sambil tersenyum. Saya pribadi menguji kekuatannya, dan saya yakin dia lebih dari mampu menghadapinya. Sayangnya, tidak semua orang percaya pada tuan kota. Beri saja dia kesempatan, kata tuan kota yang lama. Bahkan jika dia tidak bisa menangani Archbeast, dia hanya akan mengaktifkan penghalang isolasi, dan badan keamanan pada akhirnya akan mengambil alih kota tersebut. Tidak ada bahayanya memberinya kesempatan. Sulit untuk meyakinkan orang-orang, tetapi tuan kota yang lama sangat karismatik. Selain itu, dia telah menjadi penguasa kota di kota ini sejak kota ini didirikan. Akhirnya, semua orang penting berkumpul di depan sang dan tuan kota lama. Penguasa kota secara resmi menyerahkan posisinya kepada sang, yang menerimanya. Masyarakat masih belum yakin. Bagaimanapun juga, sang bukanlah seorang penyihir. Bagaimana seorang non-mage bisa mempertahankan kota? Setelah banyak berbicara, tuan kota tua menghela nafas. Baiklah, aku akan tinggal di sini selama beberapa hari hanya untuk memastikan, oke. Semua orang langsung mengucapkan terima kasih. Selama beberapa jam berikutnya, sang mengetahui bagaimana kota itu dijalankan. Ketika sang mendengar apa yang menjadi sumber pendapatan utama kota itu, dia sadar bahwa dia tidak akan kehabisan uang kecuali dia benar-benar berusaha mengacaukan segalanya. Kota ini memiliki lingkaran ajaib Pathfinder, dan penggunaannya disewakan kepada para pelancong. Itu uang yang banyak. Seperti namanya, lingkaran ajaib Pathfinder dapat menemukan jalan melewati hutan belantara. Di satu sisi, cara kerjanya mirip sonar. Saat diaktifkan, ia akan mengirimkan gelombang mana ke arah tertentu dan menerima kembali sinyal yang berbeda. Dengan cara ini, lingkaran sihir Pathfinder dapat menemukan semua binatang leluhur dan makhluk agung. Lingkaran ajaib Pathfinder sangat mahal. Pencipta atau perancang lingkaran ajaib ini perlu mengetahui beberapa konsep elemen, tapi itu bukanlah bagian yang mahal. 3 suku cadang termahal adalah konsep murni ruang, jarak tingkat 2. Konsep murni waktu, aliran tingkat 3. Konsep murni gravitasi, tekanan tingkat 2. Hanya elit absolut dari alam penyihir leluhur yang bisa menciptakan sesuatu seperti itu sendiri, tapi biasanya, bukan hanya satu orang yang menciptakan lingkaran sihir Pathfinder. Selama seseorang dalam kelompok mengetahui suatu konsep, tidak apa-apa. Membuat lingkaran ajaib Pathfinder sangatlah sulit dan mahal. Faktanya, harganya dihitung dalam puluhan kristal mana kelas 7. Lingkaran ajaib ini sendiri menyumbang sekitar 70% dari harga kota. Namun, jika seseorang benar-benar berhasil mendapatkan salah satunya, uang tidak akan berhenti mengalir masuk. Tidak hanya kelompok pedagang yang akan menggunakannya, tetapi para pedagang juga lebih cenderung mengambil rute dengan kota ini. Hal itu meningkatkan perdagangan secara signifikan. Selain itu bisa digunakan untuk mengintai binatang langka, yang juga bernilai banyak uang.
Terlebih lagi, lingkaran sihir semacam itu juga memungkinkan para penyihir tingkat tinggi untuk melakukan perjalanan melalui lingkungan sekitar dan mengumpulkan harta karun dari hutan belantara. Lingkaran ajaib Pathfinder sungguh menakjubkan. Dan kota tempat Sang memilikinya. Bab 630, Hari Biasa. Setelah bertemu semua orang, Sang mundur ke kastil besar di tengah kota. Ini akan menjadi rumahnya di masa mendatang. Aku perlu memberi waktu pada penghuninya agar terbiasa denganku, pikir Sang. Saat ini, mereka masih ragu dengan kekuatan saya, dan jika saya menerapkan semua perubahan yang telah saya rencanakan sekarang, banyak dari mereka yang akan pergi. Selama beberapa jam berikutnya, Sang hanya bersiaga. Tidak banyak yang harus dia lakukan sebagai tuan kota. Sebagian besar kota berjalan sendiri, dan dia hanya perlu terlibat jika sudah waktunya menggunakan lingkaran sihir Pathfinder atau jika ada binatang buas. Ada binatang buas puncak mendekati kota, Sang mengirimkan pesan pada dua penjaga di depan kota. Kedua penjaga itu saling memandang dengan heran. Lingkaran sihir pengawasan tidak menunjukkan reaksi apapun. Lingkaran sihir pengawasan mempunyai beberapa cara dalam pengoperasiannya. Lucunya, menemukan Ancestral Beast lebih mudah daripada menemukan Arc Beast untuk mereka. Alasannya adalah banyaknya mana yang diberikan oleh binatang leluhur. Tentu saja, sensitivitas lingkaran ajaib dapat ditingkatkan, tetapi juga akan mengonsumsi lebih banyak kristal mana. Pengaturan yang dilakukan lingkaran sihir kota akan menemukan binatang puncak tinggi jika memasuki radius 100 km dari kota. Arc Beast akan ditemukan dalam jarak 250 km. Binatang leluhur akan ditemukan dalam jarak 1500 km. Fakta bahwa lingkaran sihir pengawas tidak menangkap binatang itu berarti jaraknya lebih dari 100 km. Tapi tuan kota mereka sudah menemukannya. Para penjaga telah mendengar tentang penyihir yang spirit sense-nya lebih besar dari biasanya, tetapi semua penyihir ini sangat luar biasa dan langka. Dan tuan kota baru mereka adalah salah satu dari orang-orang kuat ini, meskipun dia bahkan bukan seorang penyihir. Haruskah kita menghadapinya, tuan? Salah satu penjaga bertanya. Apakah itu pekerjaanmu? Sang bertanya. Tergantung, kata salah satu penjaga. Jika tim petualang tertarik, biasanya kami serahkan pada mereka. Saat ini, monster itu tidak berada dalam zona kritis 25 km dari kota. Aku mengerti, jawab Sang. Meskipun dia telah dituntun berkeliling, dia masih belum mengetahui secara pasti apa tanggung jawab setiap orang di kota itu. Kalau begitu lanjutkan seperti biasa. Ini belum waktunya untuk mengubah peraturan kota. Setelah beberapa menit, Peak High Beast muncul di lingkaran sihir pengawasan kota, dan sekitar 2 menit kemudian, tim penyihir menengah atas yang dipimpin oleh penyihir tinggi akhir meninggalkan kota. Selama mereka tidak melewati 250 km dari kota, mereka tidak dalam bahaya dan bisa berjalan-jalan di luar. Tim dengan cepat melakukan perjalanan menuju binatang itu dan melawannya. Meskipun mereka 2 tingkat di bawah binatang itu, gabungan daya tembak mereka cukup untuk membunuh binatang itu tanpa merusak mayatnya. Mereka mengantongi mayat itu, kembali ke kota, dan menjualnya dengan harga sekitar 450 kristal mana tingkat 4. Kota ini menerima sekitar 20% dari harga jualnya. Sang sama sekali tidak melakukan apapun, tetapi dia baru saja mendapatkan sekitar 90 kristal mana tingkat 4. Tentu saja, sebagian besar dari dana tersebut akan diinvestasikan kembali ke kota atau dibayarkan kepada penjaga dan karyawan lainnya. Sang hanya terus mengawasi kota. Dia harus belajar sebanyak mungkin tentang kotanya. Jika dia ingin rencananya berhasil, dia perlu mengetahui bagaimana segala sesuatunya berjalan di kota. Sekitar setengah jam kemudian, sekelompok 3 Archmage tiba di depan kota. Para penjaga menyapa ketiga Archmage dengan santai karena mereka sudah mengenal mereka. Ini adalah salah satu kelompok pedagang. Mereka bepergian dari kota ke kota, membeli barang-barang yang murah di satu kota dan menjualnya mahal di kota lain. Misalnya, kota Sang memiliki banyak binatang metal tinggi, yang jumlahnya lebih langka. Biasanya, metal high beast lebih umum ditemukan di bagian utara wilayah keluarga Twilight Dust atau lebih selatan, tapi itu sudah berada di luar wilayah keluarga Twilight Dust. Alasan kenapa ada banyak metal high beast berkeliaran di tempat ini adalah Silver Abyss. Silver Abyss adalah lubang besar sekitar 7.500 km di sebelah barat kota. Itu telah diciptakan oleh binatang leluhur puncak yang sangat kuat sehingga tidak dapat menemukan saingan lagi. Itu adalah binatang paling kuat dengan jarak lebih dari 10.000 km, dan ia memutuskan bahwa ia akan fokus pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa perlu berburu dan memakan binatang lain. Ia hanya tertarik untuk memahami lebih banyak tentang rahasia logam sambil tetap berada jauh di bawah tanah. Fenomena ini sebenarnya cukup alami karena pada dasarnya inilah yang dilakukan oleh setiap binatang leluhur puncak yang kuat. Fenomena ini disebut hibernasi, dan ini adalah langkah terakhir namun juga tersulit untuk menjadi Beast Lord. Bahkan 1% binatang yang memasuki hibernasi tidak bisa menjadi raja binatang. Kebanyakan dari mereka baru saja meninggal karena usia tua. Karena metal Ancestral Beast di barat tidak lagi mengendalikan mananya, 500 km di sekitarnya telah berubah menjadi tanah logam, menarik semua metal beast yang tersebar ke sana. Sayangnya, meskipun kota Sang mempunyai banyak metal high beast, mereka tidak pernah mendapatkan metal arc beast. Jika seseorang memperhatikan, dia akan bisa menebak alasannya. Lokasi yang begitu berharga seperti Silver Abyss jelas sangat menarik bagi perusahaan tertentu.
Perusahaan seleksi alam. Mereka memanen harta karun alam di dalam dan sekitar Silver Abyss, dan itu termasuk metal Arc Beast. Metal High Beast tidak begitu menarik bagi mereka, itulah sebabnya banyak dari mereka bisa pergi tanpa terbunuh. Sekelompok pedagang memasuki kota dan membeli hampir semua mayat Metal Beast sambil menjual banyak barang lainnya. 500 kristal mana kelas 5 lainnya masuk ke saku Sang. Akhirnya, para pedagang meminta penggunaan lingkaran sihir Pathfinder, dan salah satu lambang Sang bersinar sedetik kemudian dengan permintaan tersebut. Kelompok pedagang sudah membayar. Satu penggunaan lingkaran ajaib Pathfinder berharga satu kristal mana tingkat 6. Hanya dengan menekan satu tombol, ini adalah uang yang banyak. Sang mengaktifkan lingkaran ajaib. Hanya dalam 3 detik, ia menghabiskan lebih dari 200 kristal mana tingkat 5 dan mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Kemudian, WHOOOM. Setiap penyihir sejati dan yang lebih tinggi bisa merasakan gelombang mana besar yang keluar dari kota ke arah timur. Gelombang mana menghilang, dan beberapa detik kemudian, sebuah peta muncul di depan Sang. Sang mentransfer peta itu kepada orang yang bertanggung jawab menerima permintaan, dan orang itu menyerahkan peta itu kepada kelompok pedagang. Sekelompok pedagang mengucapkan selamat tinggal dengan sopan dan meninggalkan kota. Beberapa detik kemudian, orang yang bertanggung jawab untuk menerima permintaan menyerahkan peta tersebut kepada guild petualang setempat, yang kemudian mempostingnya. Ini menunjukkan sebaran monster kuat saat ini selama beberapa ribu kilometer di sebelah timur kota. Para penyihir agung melihat peta itu dengan penuh minat. Semakin jauh seseorang dari kota, semakin banyak harta karun alam yang bisa ditemukan, tapi tentu saja, itu juga menjadi lebih berbahaya. Jika beruntung, tidak ada Arc Beast atau Ancestral Beast di dekat tempat ini, dan kelompok penyihir tinggi dapat mencoba menyerang. Akhirnya, tidak ada seorang pun yang tersisa. Pengaturan monster kali ini terlalu berisiko. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.